Selamat pagi, selamat siang. Kami dari kelompok kelas PE1C ingin mempresentasikan hasil analisis makalah kami tentang OTEK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abi Romzi Aslam, NIM-nya 101325168. Perkenalkan, nama saya Abisa Doris Prasetyo dengan NIM 101325058. Saya Hisham Manuel Selhi dengan NIM 101325098. Nama saya Muhammad Dwi Surya dengan NIM 101325038. Oke, eh, langsung saja. Makalah kami berjudul Potential and Implementation of Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC Technology in Tropical Coastal Regions, a Policy Review and Marine Ecosystem Impact Assessment. Pengertian Ocean Thermal Energy Conversion sendiri adalah teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu antara air laut permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin untuk menghasilkan energi listrik melalui siklus termodinamika, terutama di wilayah tropis. Ini salah satu contoh closed cycle Ocean Thermal Energy Conversion. Jadi singkatnya air laut hangat di permukaan sekitar 27 derajat Celcius dipompa ke evaporator untuk memanaskan fluida kerja bertitik didih rendah hingga menguap. Lalu uap fluida kerja tersebut memutar turbin yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Lalu uap dialirkan ke kondensor dan didinginkan menggunakan air laut dingin dari kedalaman laut sekitar 4 derajat Celcius hingga kembali menjadi cair. Fluida kerja yang sudah mencair dipompa kembali ke evaporator membentuk siklus tertutup yang berlangsung terus-menerus untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah menganalisis teknik OTEC, yaitu mengkaji teknis dan tingkat efisiensi sistem OTEC berdasarkan pengalaman serta hasil proyek internasional. Yang kedua, tujuannya adalah peran kebijakan energi, menelah dukungan kebijakan transisi energi di negara maju, meliputi regulasi, insentif, dan strategi energi nasional dalam pengembangan energi laut. Yang ketiga adalah dampak lingkungan, mengidentifikasi dampak lingkungan penerapan OTEC berdasarkan temuan studi dan penelitian global. Selanjutnya ada latar belakang, meningkatnya kebutuhan energi global dan dampak negatif energi fosil yang mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Salah satu potensi energi alternatif di wilayah tropis adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau disebut OTEC, yang memanfaatkan perbedaan suhu air, laut, permukaan, dan laut dalam untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Meskipun telah dikembangkan dan diuji di beberapa negara, penerapan OTEC masih menghadapi tantangan teknis, ekonomi, kebijakan, serta potensi dampak lingkungan laut, sehingga diperlukan kajian komprehensif terhadap aspek teknis, dukungan kebijakan dan lingkungan sebagai dasar pengembangan OTEC yang berkelanjutan. Selanjutnya ada negara-negara yang memakai proyek OTEC aktif di berbagai negara. Yang pertama itu ada di Amerika Serikat, tepatnya di Hawaii, kemudian Jepang, Espanyol, Mauritius, dan Sao Tome dan Principe. Selanjutnya ada metode dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif, analitif, kualitatif. Data diperoleh dari sumber ilmiah, laporan internasional, dan publikasi kebijakan, kemudian dianalisis melalui perbandingan aspek teknis OTEC dengan kerangka regulasi dan kebijakan energi di negara-negara maju.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi teknologi otek di negara tropis. Penelitian tentang pengembangan otek di negara tropis menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki efisiensi termal yang relatif rendah jika dibandingkan dengan pengembangan listrik konvensional. Efisiensi ini biasanya antara 2 dan 5% karena sistem otek hanya menggunakan perbedaan suhu air. Namun, keterbatasan efisiensi ini tidak secara langsung mengurangi strategi otek sebagai sumber energi jangka panjang. Terlepas dari efisiensinya yang terbatas, otek layak dikembangkan karena dapat beroperasi terus-menerus dari waktu ke waktu sebagai pembangkit beban dasar. Ini adalah karakteristik penting terutama untuk negara-negara tropis dengan kebutuhan energi yang stabil di wilayah kepulauan dan dengan infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Otek berpotensi menjadi solusi energi berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kebijakan energi nasional dan internasional mendukung pengembangan energi laut. Di tingkat internasional, pengembangan energi laut termasuk OTEK sejalan dengan agenda global untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong transisi energi. Kebijakan energi global mempromosikan energi laut sebagai salah satu sumber energi yang paling melimpah dan masih memiliki potensi pengembangan yang besar, terutama bagi negara-negara dengan potensi yang melimpah. Di tingkat nasional, negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat mendukung pengembangan energi laut melalui riset pengembangan, proyek demonstrasi, dan kerjasama antar pemerintah, akademisi, dan industri. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi teknologi, mengurangi biaya pengembangan, dan mendorong penggunaan energi terbarukan dalam sistem energi nasional. Selanjutnya ada dampak ekologis dari instalasi otek terhadap lingkungan. Instalasi otek berpotensi menimbulkan dampak ekologis seperti perubahan suhu lokal, distribusi nutrisi, dan gangguan organisme laut kecil akibat pengambilan serta pembuangan air laut. Oleh karena itu, aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan otek. Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak otek relatif lebih kecil dibandingkan membangkit berbahaya bakar fosil, terutama jika disertai analisis dampak lingkungan dan pemantauan ekosistem yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. OTEK memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan di wilayah pesisir tropis karena ketersediaan energi yang stabil dan kemampuannya beroperasi sebagai pembangkit beban dasar. Meskipun efisiensi termalnya relatif rendah dan memerlukan investasi awal yang tinggi. Berbagai studi dan proyek percontohan menunjukkan bahwa OTEK layak dikembangkan dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari transisi energi, berkelanjutan dukungan kebijakan energi dan riset dan regulasi sangat berperan dalam pengembangannya. Sementara dampak lingkungan yang relatif kecil yang dapat dikelola menjadikan OTEK sebagai teknologi energi laut yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan perlindungan ekosistem laut. Mungkin itu saja untuk presentasi tentang makalah analisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.